Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Miftahul Niam dengan NIM 140725200095 dari kelas S1 Akuntansi 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai menghitung investment appraisal. Oke, next. Nah, apa sih investment appraisal itu? Investment appraisal adalah proses analisis yang digunakan untuk menilai proyek investasi atau proposal bisnis guna menentukan apakah investasi tersebut itu layak untuk digunakan ataukah tidak. Nah, tujuan dari investment appraisal ini ialah untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang memiliki potensi untuk memberikan pengambilan investasi yang menguntungkan dan menghindari proyek-proyek yang memungkinkan menghasilkan kerugian atau mengambil yang rendah. Next, yaitu fungsi penting dari investment appraisal ini ialah yang pertama sebagai proses penting bagi organisasi untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi dan untuk memastikan bahwa investasi selaras dengan tujuan dan sasaran strategis mereka. Oke, next, itu metode investment appraisal. Nah, di metode net present value atau metode net present value adalah penghitung selisih antara nilai investasi dan nilai penerimaan kas di masa yang akan datang. Nah, berikut adalah rumus dari metode ini, yaitu NPV sama dengan CT dibagi dalam kurung 1 ditambah R kuadrat T dikurangi C0. Nah, keterangannya CT ini yaitu arus kas masuk bersih selama satu periode atau cash flow. R yaitu tingkat diskonto atau suku bunga persen diskon rate. T sama dengan jumlah periode waktu dan C0 ialah investasi awal atau arus kas keluar pada awal tahun. Oke, next, itu ada contoh soal. Di sini contoh soal net present value atau NPV. Misal kamu ingin menghitung NPV dalam proyek dengan periode 3 tahun dan tingkat diskonto sebesar 10% per tahun. Dengan investasi awal 1 juta rupiah dan arus kasnya sebanyak 1 tahun pertama yaitu 200 juta. Tahun keduanya adalah 300 juta rupiah. Dan tahun ketiganya adalah 400 juta rupiah. Nah, datanya investasi awal yaitu 1 miliar rupiah. Tahun ke-1 itu cash flow-nya adalah 200 juta rupiah. Tahun kedua cash flow-nya 300 juta rupiah. Tahun ketiga cash flow-nya itu 400 juta rupiah. Berikut perhitungan present value atau PV-nya. PV tahun pertama yaitu 200 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,10 kuadrat 1. Itu totalnya 181.118.182 rupiah. PV tahun kedua yaitu 300 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,10 kuadrat 2. Totalnya ialah 389.694.608 rupiah. Berikut PV tahun ketiga yakni 400 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,10 kuadrat 3 atau 3-nya ini ialah tahunnya ya. 3 di sini itu adalah tahunnya. Nah, kemudian jumlahkan semua present value. Tahun ketiga totalnya itu 629.836.657 rupiah. Kemudian jumlahkan semua present value dan kurangkan dengan investasi awal NPV. Yaitu sama dengan 181.818.6
18.182 rupiah ditambah 385.694.608 rupiah ditambah 629.836.657 rupiah dan dikurangi dengan 1 miliar rupiah. Nah, totalnya ialah ada di situ sebesar 199.349.447 rupiah. Nah, next ada payback period. Payback period ini apa sih? Payback period ini adalah suatu metode dalam penentuan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menutupi initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan dari proyek tersebut. Jika arus kas berbeda atau tidak stabil, nah maka rumusnya ini adalah PP sama dengan N ditambah dalam kurung A kurangi B per C dikali 1 tahun. Keterangannya N ini merupakan tahun terakhir saat jumlah kumulatif arus kas masih negatif. A ini ialah nilai investasi awal dan B ini adalah jumlah kumulatif arus kas sampai tahun ke N. Dan C ialah arus kas bersih pada tahun ke N ditambah 1. Next, ada contoh A. Di sini ialah sebuah bisnis catering melakukan renovasi dapur dengan investasi awal ialah 300 juta rupiah. Nah, perkiraan arus kas bersihnya pada tahun pertama 80 juta rupiah, tahun kedua 100 juta rupiah, tahun ketiga 120 juta rupiah, tahun keempat 90 juta rupiah, dan akumulasi arus kasnya tahun pertama itu 80 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 300 juta rupiah. Lalu karena investasi tertutup di tahun ketiga, nah maka N-nya ini ialah 2, A-nya itu sama dengan 300 juta rupiah, B-nya itu 180 juta rupiah, dan C-nya adalah 300 juta rupiah dikurangi 180 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Berikut adalah perhitungannya. Payback periode atau payback period sama dengan 2 ditambah 300 juta dikurangi 180 juta per 120 juta dikali 1. Hasilnya adalah 2 ditambah 120 juta. 120 juta ini merupakan penjumlahan dari 300 juta dikurangi 180 juta. Lalu dibagi dengan 120 juta dikali 1 ialah hasilnya 120 juta. Maka 2 ditambah 1 ialah 3. Totalnya adalah 3 tahun. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh modal untuk bisnis catering ini ialah 3 tahun. Oke, next ada profitabilitas index atau PI. Ini merupakan metode menghitung yang melalui perbandingan antara nilai present value kas masuk dengan present value kas keluar. Berikut adalah rumusnya, yaitu PV sama dengan NVP ditambah I per I. Nah, PV ini ialah indeks profitabilitas. NVP ini adalah net present value atau nilai bersih sekarang dari arus kas masa depan. Dan I ini merupakan investasi awalnya. Next ada contoh soal lagi. Yakni di sebuah proyek membutuhkan investasi awal 50 juta rupiah. Nah, setelah dihitung, proyek tersebut memiliki NPV sebesar 5 juta rupiah. Diketahui NPV sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 50 juta rupiah. Nah, masukkan ke rumus, jadi totalnya 5 juta ditambah 50 juta rupiah, hasilnya ialah 55 juta per 50 juta, hasilnya adalah 1,1. Nah, 1,1 ini merupakan 1,1 PI atau profitabilitas indeks. Next adalah accounting rate of return atau ARR.
Berikut adalah pengertiannya, yaitu suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi dan menghitung berapa banyak sih uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. Nah, itu berikut adalah pengertiannya, dan ini merupakan rumusnya, yaitu AAR. Ini adalah kesalahan ya. Harusnya itu ARR sama dengan rata-rata laba bersih tahunan per biaya investasi awal dikali 100%. Oke, next ada accounting rate of return. Contoh soalnya, itu perusahaan PT Bahagia berencana membeli mesin produksi baru senilai 100 juta rupiah. Mesin tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa atau residu 10 juta rupiah. Estimasi laba bersih setelah pajak per tahun ialah 15 juta. Dan hitunglah ARR dari proyek investasi tersebut. Nah, sebelum menghitung ARR, yang pertama itu menghitung rata-rata investasi. Rumusnya itu rata-rata investasi sama dengan investasi awal plus nilai sisa dibagi 2. Yaitu 100 juta ialah rata-rata investasinya ditambah 10 juta. 100 juta ini adalah investasi awal ditambah nilai sisa. Nilai sisanya adalah 10 juta rupiah dibagi 2. Totalnya ialah 55 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu menghitung ARR. Hitung ARR ini kan tadi rumusnya itu rata-rata laba bersih tahunan dibagi biaya investasi awal dikali 100%. Nah, berarti 15 juta dibagi 55 juta dikali 100%. Totalnya adalah 0,277 dikali 100% dan juga sama dengan 27,27%. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Berikut presentasi untuk nilai remedi saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.